Presiden Prabowo sepertinya udah nggak kuat lagi akibat banyaknya kepentingan di pemerintahan menjadikan asta cita presiden jalan di tempat. Ya, ini diperlihatkan secara terang oleh menteri-menteri yang terindikasi loyalis Jokowi. Sambil mengamankan Gibran di dalam mereka juga memberikan laporan kepada Jokowi. Kita pernah lihat Menteri Prabowo berbondong-bondong laporan ke Solo. Mungkin karena ada kebijakan yang tidak menguntungkan mereka. Yang lebih parah, ada menteri yang menyebut Jokowi adalah bos mereka. Padahal yang mengangkat mereka adalah Prabowo. Lalu banyak kebijakan Prabowo yang dilanggar oleh menterinya sendiri. Contohnya efisiensi yang digaungkan oleh Prabowo. Malah membuat menteri-menteri nggak tahu malu minta tambahan anggaran. Katanya sih buat program agar lebih baik lagi. Padahal rakyat aja merasa program tersebut gak efektif. Puncaknya Agustus kemarin saat rakyat muak dengan pemborosan dari pemerintah dan DPR, demo terjadi mengakibatkan seorang ojol menjadi korban pelindasan oleh Brimob. Lalu demo berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan. Memang seperti apa ada dalang yang menggerakkannya. Terlebih demo tersebut awalnya menyasar DPR. Tuntutannya bubarin DPR. Padahal di DPR sedang terparkir surat pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Apakah demo anarkis yang mengarah ke DPR adalah upaya menghentikan surat pemakzulan tersebut? Biar rakyat yang menilai. Yang lebih mencengangkan lagi, menurut investigasi Tempo, Prabowo diisolasi dari informasi real tentang demo yang anarkis. Presiden Prabowo menyampaikan sikap itu telat. Ya. Karena Prabowo itu baru terinfo secara detail situasi kondisi di lapangan, betapa hiruk pikuknya lapangan itu di Jumat pagi. Jadi ada upaya untuk mengisolasi Prabowo dari informasi yang real. Karena kabinet sendiri sebetulnya terpecah ketika demo itu terjadi. Nah. Apa pecahnya? Gimana tuh, Cak? Jadi ada dorongan dari beberapa menteri untuk mencopot Listio sebagai Kapolri. Kemarin akhirnya Prabowo berani bersikap. 5 menteri langsung dicopot atau dipecat. Para menteri ini banyak yang terindikasi loyalis geng Solo. Salah satunya adalah Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Budi Ari memang loyalis geng Solo sejati. Awal mula dia berkecimpung masuk lingkaran elit adalah ketua relawan pro Jokowi. Sampai diangkat menjadi wakil menteri desa oleh Jokowi. Lalu naik lagi menjadi Menkominfo. Disinilah mulai muncul kasus besar di saat menjadi Menkominfo. Budi Ari diduga membackingi situs judi online yang gak diblokir. Tentunya dengan imbalan yang besar. Setiap situs yang tidak diblokir harus menyetor nominal uang. Kemarin Budi Ari menjadi Menteri Koperasi di era Prabowo. Dia sempat mengatakan ingin masuk Gerindra, partainya Prabowo. Tapi Budi Ari tidak lolos dari bersih-bersih Prabowo. Ada juga kasus lain yang menimpa Budi Ari. Akibat kasus judol menguat, Budi Ari kelabakan sehingga memfitnah dan mencemarkan nama PDI Perjuangan. Kader PDI Perjuangan pun merespon. Laporan ke polisi sudah dilayangkan, tinggal menunggu hasilnya. Lalu apakah bersih-bersih Prabowo akan berhenti sampai di sini? Masih banyak memang loyalis yang memang membebani pemerintahan karena berlaku muka dua. Gimana menurut rakyat? Apa bersih-bersih ini harus dilanjutkan? Sekian analisa gembel kali ini. Sampai jumpa.